Selamat eh, selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua ya. Bertemu kembali dengan saya Jeremy Yonatan Sadikin dari Fullerton Markets. Teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sekarang kita masuk ke sesi IB Masterclass yang keempat. Dari A sampai Z mengenal industri kita. Industri apa sih? Industri trading forex tentu saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali hadir di IB Masterclass, ada yang sudah mengikuti dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sekarang sesi 4. Saya perkenalkan diri kembali ya. Jadi saya Jeremy, di sini posisinya sebagai Business Development dari Fullerton Markets. Nah, sesi-sesi IB Masterclass ini akan berlanjut. Nanti ada sesi 5 dan mungkin ada sesi 6 dan seterusnya. Teman-teman bisa ikuti dan update informasinya di website dari Fullerton Markets. Nanti websitenya akan saya infokan di slide ya. Nah, yang mau kita bahas kali ini itu tentang apa sih dari A hingga Z mengenal industri. Nih, jadi kita akan membahas secara general. Jadi biasanya kita sebagai trader ya, trader atau IB itu mengenal bahwa forex, industri forex trading itu adalah salah satu kita mendapatkan penghasilan gitu ya. Bagaimana dari memanfaatkan pergerakan harga kita bisa menghasilkan keuntungan ya secara finansial seperti itu. Tapi seringkali kita hanya trading saja, hanya pakai MetaTrader 4 tapi tidak begitu paham sebenarnya industri forex itu seperti apa sih secara gambaran besarnya dari sisi bisnis ya. Ini kan industri kan suatu bisnis ya gitu. Kita akan bahas kali ini di sesi hari ini. Nah, pertama kita harus cek kembali kondisi saat ini ya teman-teman semua bahwa saat ini dalam kondisi global ini adalah currency trading, ini saya bacain judulnya ya, currency trading surge sampai 6,6 triliun pada per harinya di market forex trading, di market currency market gitu ya. Jadi ini ada berita dari Bloomberg, ya salah satu media ternama untuk finansial ya, dunia finansial dan investasi. Artinya ada peningkatan yang sangat besar dari transaksi forex market di momen-momen belakangan. Ini beritanya di 2019 September ya. Bagaimana kalau 2020 dan bagaimana untuk Indonesia ya. Saya ambil dari media Indonesia, ini kalau nggak salah tanggal 11 kemarin. Ya mudah-mudahan terlihat tulisannya ya, saya beri kotak merah di sini. Investor pasar modal melambung. Jumlah investor di pasar modal masih menjadi tantangan untuk terus ditambah. Jadi pasar forex itu salah satu dari pasar finansial. Pasar modal sendiri itu pasar saham. Jadi pasar finansial itu bisa dibilang ada beberapa kategori, ada pasar modal atau saham, ada pasar forex atau currency market, terus ada komoditas ya, komoditas atau future ya. Nah terus ada mungkin, tapi ini jarang kalau untuk retail trader, itu pasar obligasi itu juga ada begitu ya. Tapi yang biasanya paling menarik adalah pasar saham dan pasar forex. Kenapa? Karena pergerakannya sangat volatil ya. Kadang-kadang ada juga yang pasar future, tapi itu mirip. Biasanya digabung dengan pasar forex kalau future itu ya. Produk-produknya, instrumennya digabung, hampir sama. Nah dari berita ini, pandemi COVID, saya bacakan ya, mungkin terlalu kecil. Pandemi COVID-19 membuat gerak masyarakat terbatas, malah melambungkan jumlah investor di pasar modal. Ini tanggal 11 kemarin, belum lama ya. Nah terus data yang ada menunjukkan bahwa jumlah investor berdasarkan single ID identification 31 Juli 2020 tercatat sebanyak 3 jutaan. Jumlah itu naik 17%, lebih dari 500.000 orang. Jika dibandingkan dengan SID pada periode Desember 31 Desember 2019. Artinya dengan adanya pandemi COVID yang saat ini, di mana orang banyak yang work from home atau mungkin banyak orang yang ada yang gajinya dipangkas mungkin ya barangkali, ada yang kena PHK ya untuk industri-industri tertentu seperti turis, hotel, pariwisata gitu ya. Nah mereka jadi mencari cara atau sumber penghasilan lain yang bisa dilakukan dari rumah gitu ya. Salah satunya adalah dengan memasukkan transaksi trading baik di forex maupun di saham begitu. Jadi forex sangat menarik. Nah, tapi terus kenapa banyak orang tertarik dengan forex bahkan lebih dibanding saham? Ya, pertama adalah
zona waktunya tumpang tindih. Ya. Jadi di forex market itu marketnya buka 24 jam. Kenapa buka 24 jam? Karena ketika satu negara buka, tutup, ada negara lain yang buka. Jadi mudah-mudahan kelihatannya ini kursornya sebelah sini, sebelah kanan bawah. Jadi biasanya forex market dibagi jadi beberapa sesi pasar. Sesi pertama itu sesi Asia dan New Zealand dulu ya, sesi New Zealand dan Asia. Terus dari Asia nanti dia seperti yang digambar tadi ya, ada pergeseran. Nah, pergeseran ini dari kanan ke kiri. Terus dari situ mau masuk ke sesi Eropa atau London. Terus dari sesi Eropa masuk ke Amerika. Habis Amerika masuk lagi ke sisi New Zealand dan Asia lagi. Jadi karena itulah dia selalu 24 jam sehari, 5 hari seminggu, Senin sampai Jumat. Kecuali tanggal merah internasional dan Sabtu dan Minggu ya. Kecuali itu. Selebihnya dia 24 jam sehari. Ini menjadi sangat menarik. Pasar forex menjadi sangat menarik karena peluang untuk menghasilkan keuntungannya ada. Jadi misalnya kita masih kerja dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6, kita tetap bisa transaksi trading. Bahkan termasuk enak menurut saya pribadi ya di Indonesia ini karena jam ramainya forex market itu di sesi London, sesi Eropa, dan sesi Amerika. Yang mana itu mulai setelah jam kerja itu memang lagi rame-ramenya pasar forex. Maksudnya gerakannya volatil dan di situ ada banyak peluang menghasilkan keuntungan yang lebih besar ketika harga bergerak volatil. Seperti itu. Regulasi dalam industri ini. Nah, itu tadi dari sisi marketnya, terus dari regulasi ya. Yang jelas dalam suatu industri, apalagi industri keuangan, ada namanya regulator untuk mengontrol, memonitor, dan memastikan bahwa industrinya berjalan dengan baik, tidak merugikan orang banyak, tidak membahayakan, dan semacamnya. Seperti itu ya. Nah, regulasi dalam industri forex sendiri ada beberapa regulasi ya yang perlu kita perhatikan dulu ya. Pertama adalah tidak ada satu sentral regulator secara global. Karena forex market itu global, ada banyak negara, maka tidak mungkin ada satu sentral yang mengontrol semuanya gitu ya. Karena mata uang juga merupakan salah satu hal yang perlu dijaga ya, kedaulatan masing-masing negara gitu ya. Negara-negara tidak akan setuju kalau ada satu sentral yang mengontrol jumlah mata uangnya atau nilai mata uangnya. Mereka belum tentu mau dan biasanya nggak mau sih. Karena itu berbahaya, mempengaruhi ekspor impornya mereka kan. Negara-negara masing-masing memiliki badan yang mengaturnya. Karena itu setiap negara biasanya memiliki regulator masing-masing. Nah, karena setiap negara memiliki regulator yang berbeda-beda, maka antar negara juga bisa berbeda-beda ya. Nah, kita akan coba bahas satu per satu. Nah, sebelum kita bahas contoh regulator di berbagai negara, kita akan kita ketahui dulu apa sih tujuannya adanya regulasi ya. Menetapkan dan mempertahankan standar ya, jadi perlu ada standar dan mengatur aktivitas broker atau pialang ya, istilah lainnya juga pialang atau di saham namanya sekuritas. Itu. Jadi kalau tidak ada pembatasan atau regulasi yang ketat atau yang jelas, bisa jadi nanti ada broker yang tidak baik dalam melakukan aktivitas bisnisnya atau ada etika-etika bisnis yang dilanggar, apakah dari si brokernya, apa dari sisi staff brokernya, dia bisa jadi dari staffnya juga, dan seperti macam-macam lah seperti itu ya. Nah, siapa saja sih regulator-regulator yang terkenal di forex trading, di industri forex trading? Pertama ada CFTC ya, Community Futures Trading Commission. Ini regulator dari negara Amerika Serikat. Yang kedua ada FCA, Financial Conduct Authority dari United Kingdom atau Inggris. Yang ketiga ada SISEC, Cyprus ya, dari negara Cyprus, Securities and Exchange Commission. Terus ASIC ya, Australian Securities and Investment Commission. Biasanya yang jadi sering dibahas banyak orang, banyak media itu memang beberapa regulator besar ini. Tapi kita akan lihat lebih lanjut sih bahwa setiap regulasi memiliki plus minus masing-masing dan bagaimana dengan volatile market sendiri kita akan bahas ya. Ini ada berita dari Reuters. Jadi Reuters juga salah satu media finansial terkemuka secara global ya. Jadi saya translate dan saya ambil kesimpulannya saja ya. Bahwa forex perusahaan-perusahaan forex broker menghadapi namanya Dodd-Frank Act. Ini ada suatu peraturan
peraturan dari, ini Amerika, kita bahas Amerika ya, US ya, United States ya, bahwa di Amerika Serikat itu muncul aturan atau kesepakatan atau fakta Dodd-Frank, di mana kesepakatan ini muncul tidak lama sejak krisis 2008 ya, global financial crisis ya, begitu ya. Ini kan 2010 ya dia rilis. Sebenarnya ini terkait dengan 2008. Kenapa 2008? Karena 2008 itu asal mulanya dari Amerika Serikat. Lebih tepatnya asal mulanya adalah dari industri finansial Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat salah satu bank besar di sana membuat suatu produk finansial, produk derivatif. Nah, produk itu membuat bubble, dan bubble-nya meletus, berdampak ke banyak perusahaan keuangan, banyak bank, asuransi, dan macam-macam. Dan dari situ merembet kemana-mana, secara ekonomi merembet kemana-mana. Dari situlah muncul Dodd-Frank Act yang mulai membatasi banyak hal bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi regulasinya semakin ketat di Amerika ya. Pada 2006 ada 40 perusahaan forex broker ya di Amerika Serikat yang memberikan FX trading ya, jadi perusahaan forex broker gitu ya, kepada retail, consumer trader retail. Setelah Dodd-Frank ini disetujui, diketok palu oleh Amerika, regulator Amerika, jumlah perusahaan forex Amerika itu langsung turun drastis menjadi 3 saja, Bain Capital, terus Oanda, dan TD Ameritrade. Begitu. Secara legal, resmi, hanya 3 sekarang. Ya. Update-nya yang benar-benar murni menawarkan forex trading kepada retail, seperti itu. Mungkin ada teman-teman trader lama yang senior mungkin sudah pernah dengar FXCM. Dia juga sudah tidak boleh menerima trader Amerika. Ya. Meskipun dia perusahaan Amerika, tapi nggak boleh menerima klien dari Amerika. Sesuai keputusan yang diambil. Seperti itu. Makanya sisanya cuma 3 saja. Saya sendiri pribadi pernah daftar TD Ameritrade, bahkan orang Indonesia pun nggak tahu kenapa nggak boleh langsung ditolak sama TD Ameritrade. Kadang-kadang begitu, ketika kita mendaftar di perusahaan perusahaan luar negeri, malah bisa jadi ditolak sih. Itu juga bisa terjadi. Begitu. Kita lanjut yang FCA. FCA ini regulator dari Inggris ya. Itu juga biasanya cukup oke ya, prestisius juga ya, broker dengan regulasi FCA. Tapi kalau kita baca judulnya, ini ada tanggalnya enggak? Ini tahun 2016 ya. Desember ya, kalau tidak salah ini Desember ya. FCA melarang segala macam bonus, ini tentang forex broker, dan mewajibkan bahwa leverage hanya 1:50 gitu ya. Terus juga FCA juga kalau tidak salah ya, saya agak lupa, kalau tidak salah memang iya Eropa, seingat saya Eropa memang nggak membolehkan binary. Jadi binary itu dianggapnya berbeda dengan industri forex trading, dipisah gitu. Intinya adalah pesannya gini aja sih FCA. Intinya dia melarang segala macam bonus. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu dari broker tuh, bonus no deposit bonus atau bonus kredit. Nah kalau kita trading di broker FCA itu nggak bakal ada. Karena secara regulator nggak boleh. Dan juga leverage-nya nggak mungkin lebih dari 1:50. Biasanya mungkin teman-teman trading 1:500, 1:1000. Nggak bisa. Kalau pakai broker dengan regulator FCA, nggak bakal bisa. Seperti itu. Nah, bukan berarti FCA atau CFTC yang tadi Amerika itu jelek, nggak ya, saya nggak maksud ngomong begitu, tapi semua ada plus minusnya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita cuma melihat, oh CFTC bagus, oh FCA bagus, ya bagus, tapi kita harus paham dulu ya, dia plus minusnya gimana, apakah itu cocok dengan kita atau tidak, seperti itu. Lalu Cyprus ya, SISEC ya, itu dari Cyprus. Retail broker halt bonus promotion ya, jadi untuk menghilangkan segala promosi bonus, sama kayak tadi ya. Leverage juga di-cut hanya maksimum 1:50. Karena Cyprus juga termasuk zona Eropa ya, nggak beda jauh dengan London atau CFA tadi. FCA, sorry, bukan CFA, FCA. Nah, terus finance magnate ada lagi, withdrawal delay, a story of 176 million client money haul ya. Saya mengaudit bahwa
mengsuspend sejumlah aktivitas kliennya karena adanya komplain dari klien. Aktivitas broker maksud saya ya. Ini nama broker di blur ya, nggak enak kalau disebut ya. Yang jelas logonya merah sih. Jadi waktu saya pernah ngobrol sama orang yang kerja di broker ini. Ya. Tapi saya nggak menyebut nama brokernya ya, yang jelas logonya merah. Jadi dia di broker di Siprus, orang dianya juga pernah kerja di Siprus sana, ya orang Indonesia ya. Pernah sempat di sana juga di Siprus, memang banyak kantor broker forex. Nah terus dia nyeritain tentang kasus ini. Jadi si broker ini memberikan no deposit bonus kalau tidak salah. Nah no deposit bonus itu dimanfaatkan oleh banyak trader Indonesia dan itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan si brokernya ini. Kok jadinya begini gitu ya. No deposit bonusnya buat apa? Balance, trade balance lah atau apalah seperti itu. Dan akhirnya si broker ini memutuskan secara sepihak bahwa no deposit bonus tadi nggak bisa di withdraw. Akhirnya kan klien-klien pada komplain. Nah, klien-klien pada komplain, akhirnya si SEC-nya, si regulator maju. Nah, sama lah seperti di Indonesia dan mungkin banyak negara lain. Regulator itu maju, bertindak kalau ada komplain. Kalau nggak ada komplain, dia diem aja. Begitu. Ya, sama mungkin kasus yang belakangan terjadi, ada Juska, Jiwasraya, dan macam-macam ya. Kalau ada booming, di blow up, ya diviralkan, baru regulator maju. Kalau nggak, dia diem aja. Gitu loh. Itulah namanya regulator, dia itu reaktif, menunggu ada suatu komplain. Dan kalau bisa komplain di blow up atau diviralkan, baru dia maju. Kalau nggak, diam aja biasanya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus perhatikan bahwa regulator itu seperti itu sifatnya. Begitu ya, jadi dia reaktif. Nah, saya siap nggak kita melakukan komplain? Siap nggak kita, misalnya kita beda negara ya misalnya ya, mau nggak kita berepot-repot mengurus ke sana, begitu ya. Bahasa Inggris tentu saja ya. Apalagi kalau sampai mereka minta lawyer ya, kayak FCA itu kalau kita komplain ada apa-apa ya, dia harus via lawyer. Jadi kita harus ada pengacaranya untuk mengajukan ke prosesnya ke FCA seperti itu. Nah terus biasanya dari kliennya Fullerton itu sering menanyakan tentang regulasi dari Fullerton juga. Kalau regulasi Fullerton seperti apa? Begitu. Regulasi dari Fullerton sendiri saat ini memakai yurisdiksi Saint Vincent dan Grenadines. Kenapa Fullerton Market memilih yurisdiksi tersebut? Ya, Saint Vincent ya. Banyak juga broker lain pakai Saint Vincent. Pertama, proses yang cepat bagi klien untuk bergabung. Itu yang pertama. Jadi gini, dulu itu regulasi dari Fullerton Market hanya di New Zealand. Ya, jadi tadi ada Australia, ada New Zealand. Itu beda ya. Dulu Fullerton Market pakai yang New Zealand saja. Ya, sekarang pakai dua-duanya aktif, New Zealand sama Saint Vincent aktif, tapi cenderung lebih Saint Vincent terutama untuk klien Indonesia. Kenapa? Ini ada alasannya. Ini lebih fokus, alasannya adalah ke kliennya, untuk kemudahan bagi klien. Regulasi New Zealand itu, ketika klien terutama Indonesia itu daftar, dia kan mintanya dua identitas, satu kartu identitas pribadi, apa KTP, paspor, atau SIM. Satu lagi itu bukti alamat, bukti tempat tinggal. Nah, orang Indonesia itu kadang-kadang nggak punya bukti tempat tinggal. Biasanya apa sih bukti tempat tinggal? Tagihan kartu kredit, tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon. Yang mana tagihan-tagihan itu harus satu nama dengan KTP tadi, atau dengan SIM tadi, atau dengan paspor tadi. Nah, kadang-kadang kan orang Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya tinggalnya di rumah orang tua atau atas namanya orang lain, si rumahnya bukan atas nama pribadi gitu, mungkin atas nama kakek, bapak gitu kan. Nah, itu kan jadi repot. Jadi tagihan-tagihan tadi nggak bisa dipakai ya, kecuali punya kartu kredit, mungkin gampang-gampang aja. Tapi orang Indonesia sendiri sejauh ini tidak begitu banyak yang pakai kartu kredit seperti itu dibanding negara-negara maju. Itu yang pertama ya. Jadi alasannya adalah untuk mempermudah. Dengan menggunakan Saint Vincent, maka untuk klien Indonesia cukup pakai KTP saja. Itu sudah bisa. Tanpa harus ada dokumen bukti alamat. Cukup KTP sudah langsung bisa. Jadi lebih cepat, lebih mudah bagi klien Indonesia dan Asia untuk trading di Fullerton Market. Yang kedua, leverage lebih tinggi. Bisa lebih dari 1:100 untuk klien-kliennya. Kalau tadi FCA, SISEC itu 1:50, terus Singapura ya itu juga 1:50, terus ada apa lagi kalau nggak salah CFTC juga 1:30 atau 1:20 doang. Nah kalau dengan menggunakan yurisdiksi Saint Vincent, maka klien-klien di Fullerton Market bisa trading dengan 1:500 ya,
cukup tinggi, sangat tinggi ya. Sudah oke lah 1:400. Saya pribadi nggak pernah full pakai 1:400 seperti itu. Yang mana klien-klien Indonesia biasanya lebih menyukai leverage yang tinggi ya. Jadi modalnya bisa kecil atau bisa lotnya bisa gede ya, profitnya bisa banyak gitu. Yang ketiga, dengan memakai yurisdiksi Saint Vincent, maka Fullerton Market bisa memberikan bonus kredit. Yang sejauh ini ada namanya Infinity Bonus Credit. Ya, programnya teman-teman bisa lihat di website. Dan juga ada bonus-bonus atau promo-promo lainnya. Oke. Nah, sekarang kita coba kita lihat lagi regulasi ASIC dari Australia. Australia juga belum lama ini ya. Belum lama ini juga Australia membuat aturan baru tentang leverage ya, leverage restriction pada broker forex dan CFD ya. Gitu. Ini ya, mudah-mudahan kebaca nih. Leverage cap adalah 20:1 untuk gold dan forex. Untuk stok indeks 1:15, gold dan forex 1:20, dan 1:10 untuk komoditis termasuk emas, 2:1 untuk cryptocurrency, dan 5:1 untuk saham dan instrumen lainnya. Jadi forex dan gold di ASIC ya, di regulator Australia sekarang dibatasi 1:20 gitu. Saya dengar dari teman yang trading di broker Australia juga bilang akhirnya mereka yang pakai broker regulasi Australia akhirnya diarahkan ke broker negara regulasi yang lain. Ya, brokernya sama, tapi dia bikin regulasi baru. Kayak Fullerton, dia tadi punya regulasi New Zealand, terus dia bikin regulasi Saint Vincent. Nah, klien Indonesia akhirnya dileparnya ke regulasi Saint Vincent. Gitu. Karena klien Indonesia nggak mau leverage-nya kecil, gitu kan. Nggak mau ribet, daftarnya susah, gitu kan. Seperti itu. Nah, 2019 juga terkait dengan segala macam pengetatan regulator dari Australia, Amerika, Eropa, Siprus, terjadi peristiwa menarik ya pada 2019. 2019 adalah tahun ketika terjadi banyak broker dan trader bermigrasi. Kemana mereka pindah ya, terkait dengan tightening ya, regulasi yang makin ketat. Rise of offshore broker. Nah, maka tahun 2019 banyak broker forex mulai menambah regulasi atau menambah atau memang ganti semuanya ke regulasi negara-negara offshore. Ya, contohnya yang tadi ASIC tadi ya. Teman saya itu trading di broker Australia, ketika dia sebagai klien Indonesia akhirnya dia diarahkan untuk ke regulator offshore begitu. Nah, offshore itu salah satunya adalah Saint Vincent yang dipakai oleh Fullerton Market. Jadi apa alasannya kenapa banyak trader dan banyak broker sekarang memakai regulator offshore sudah menjadi hal normal karena semua regulator yang lain makin ribet, terutama di sisi leverage, yang mana sangat-sangat penting bagi klien Indonesia untuk dapat leverage lumayan besar, gitu. Karena depositnya juga nggak gede-gede banget kebanyakan kan, gitu. Jadi penting untuk dapat leverage 1:100, 1:1000, seperti itu kan. Karena saya sendiri sering dapat komplain seperti itu ya, misalnya Fullerton punya 1:500, ada aja yang komplain kok nggak bisa 1:1000 sih, ada yang kayak gitu. Tapi Fullerton sendiri memang di limitnya 1:500. Jadi dari situ kelihatan lah orang Indonesia maunya leverage gede. Jadi kalau teman-teman trader, saya maunya FCA misalnya, silakan, tapi pasti dapetnya leverage-nya cuma kecil sekali, nggak nyampe 1:50, nggak nyampe 1:100. Oh, tapi bisa kok di situ 1:200 misalnya. Besok aja dicek, silakan. Anda pasti kenanya bukan regulasi FCA. Meskipun Anda berbroker yang sama, tapi Anda dimasukinnya bukan di regulasi FCA-nya, dikasih regulasi yang lain. Gitu. Jadi ujungnya terpisah juga gitu regulasinya kan, seperti itu. Yang kedua yang sering ditanyakan oleh klien Fullerton Market adalah, benar nggak sih Fullerton Market ini 100% STP? STP itu strike through processing. Maksudnya apa ya? Barangkali ada yang baru dengar istilahnya. STP artinya no dealing desk. Bahwa Fullerton Market ketika dapat order dari trader ya, di servernya, order transaksi buy atau sell itu langsung dilempar ke liquidity provider. Jadi Fullerton Market tidak memiliki dealing room, tidak ada dealing desk-nya. Tidak ada yang staff kami yang kerja di bagian dealing. Adanya cuma staff IT dan
marketing, ya iklan dan macam-macam seperti itu. Adanya IT doang. Jadi ketika ada error, komplain atau apapun tentang transaksi, itu teman-teman trader bisa komplain di website Fullerton-nya, login terus ada bagian komplain. Nanti yang mengurus adalah tim IT. Nah, tim IT akan mengontak ke pihak LP-nya, liquidity provider-nya. Mereka akan koordinasikan. Jadi beda perusahaan gitu, beneran STP ya. Beneran bahwa tidak ada konflik kepentingan antara trader dengan broker. Broker hanya murni sebagai mediator, penengah, ya, perantara antara LP dengan trader. Seperti itu. Nah, ini juga ada dari World Finance artikelnya ya. Apa sih, ini saya baca singkat ya, apa sih keuntungan dari memakai broker STP ya. Itu tadi ya. Broker STP seperti Fullerton Market, tadi definisi STP ya. Secara langsung melempar order klien buy dan sell-nya ke LP ya, ke liquidity provider dengan tidak adanya dealer atau dealing room atau dealing desk. Maka transaksinya akan langsung diproses secara cepat dan harganya juga lebih transparan seperti itu. LP-nya Fullerton Market sendiri ada banyak, termasuk bank-bank global yang besar, ada UBS, terus ada Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, dan macam-macam ya. Pokoknya bank-bank besar itu salah satu LP dari Fullerton Markets. Nih contohnya detail order tiket yang dikirim ke LP ya dari Fullerton Market. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ada volumenya, transaksinya sell atau buy, ini instrumennya apa, terus di approve apa tidak ya, seperti itu. Servernya ya, MT4 Live 2 FM variable SKD. Ini akun Fullerton Market ya, Fullerton Market, akun variable SKD Singapura dolar gitu. Jadi ini buktinya bahwa memang ordernya dikirim ke LP. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau tahu teman-teman ada lagi ciri utama broker yang murni STP ya. Dia free swap-nya ya, free swap ya, bebas swap itu khusus nasabah yang beneran bisa membuktikan bahwa dia beragama Islam gitu. Karena kalau dia beragama Islam maka bisa akan diberikan akun syariah otomatis free swap. Jadi kalau yang non muslim tidak mungkin dapat free swap di broker yang STP gitu. Itu salah satu cirinya. Kalaupun dia dapat free swap biasanya ada nego-nego dulu ya, misalnya depositnya berapa, transaksinya berapa lot. Karena nanti free swap-nya ditombokin sama si broker ya. Anda bahkan sampai saya pernah melayani klien yang mau seperti itu, dia non muslim pengen free swap, sampai ditanya biasanya hold posisi berapa hari sampai digitukan, karena itu nanti ada hitung-hitungannya, karena harus ditombok oleh si brokernya nanti, karena sebenarnya dia bukan akun syariah gitu kan, jadi harus ditombokin, makanya dihitung dulu masuk nggak nih, kalau nggak masuk ditolak pengajuannya gitu. Itu broker yang murni STP ya, dilempar ke liquidity provider. Kalau Fullerton Market broker STP, lalu dia dapat untung dari mana? Simple aja ya. Saya yakin banyak dari teman-teman tahu ya ini gambar apa ya. Yang tahu ini gambar apa atau pernah transaksi di sini boleh jawab ya di chattingnya ya, silakan boleh di chatting, ada tombol chat kan ya di situ. Oh ya, kalau misal suara atau apanya ada kendala boleh juga langsung di chat ya biar saya segera tahu. Sebentar, mau saya kemana? Bentar ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semua ada beberapa yang sudah tahu ya. Betul sekali, jadi ini adalah money changer. Money changer adalah tempat kita menukar mata uang rupiah ke mata uang lainnya gitu ya. Misalnya kita mau beli dolar atau mau ke Singapura, kita beli dolar Singapura, seperti itu. Gimana keuntungan dari broker STP, Fullerton Market? Posisinya sama seperti money changer, bahwa keuntungannya diperoleh dari selisih kurs jual dan kurs beli. Jadi kalau teman-teman ke money changer kan ada dua angka ya, angka yang kiri dan angka yang kanan.
Nah, itu kurs jual dan kurs beli. Ada selisihnya. Nah, selisihnya itulah keuntungan dari si broker. Fullerton market termasuk ya. Broker. Yang pertanyaan keempat, mengapa saya tidak dapat memilih leverage lebih dari 1/500 di Fullerton market? Ya, itu yang tadi saya cerita. Ada lainnya pengennya 1/1000 contohnya. Kenapa nggak bisa dapat segitu di Fullerton market? Jadi gini, itu juga ada pertimbangannya dari sisi Fullerton market, ada pertimbangan tersendiri. Mungkin beberapa waktu lalu, sebulan atau 2 bulan lalu, ada berita bahwa seorang pria usia 20 tahun yang masih muda sekali, dia bunuh diri setelah melihat negatif balance, saldonya minus $730.000 ya. Dia trading di option ya, kalau nggak salah stock option, opsi saham di orang luar negeri, Amerika atau mana gitu ya, begitu. Nah, jadi dia trading dengan broker yang memberikan leverage sangat besar. Nah, ketika leverage sangat besar dan tidak ada negatif balance protection ya, maka tiba-tiba dia bisa melihat bahwa saldonya minus banyak. Ketika dia melihat saldonya minus, itu kan dia langsung berpikir, saya tiba-tiba harus berhutang $700.000. Usia masih 20 tahun, mungkin belum kerja atau kerja juga gajinya masih kecil. Dia stres dan akhirnya bunuh diri. Nah, kadang-kadang ketika kita trading menggunakan leverage yang terlalu besar, itu menimbulkan risiko yang sangat besar. Apalagi orang yang belum begitu paham bahwa floating minus selama belum di close itu belum loss ya, begitu contohnya gitu. Nah, karena mempertimbangkan hal tersebut, Fullerton market sendiri tidak mau memberikan leverage lebih besar dari 1/500. 1/500 sendiri bagi saya pribadi ya, itu sudah sangat-sangat besar. Saya sendiri tidak pernah full lot sampai 1/500 saya dipakai semua. Saya sendiri nggak pernah. Gitu. Sudah sangat lebih dari cukup ya, bagi saya sendiri juga seperti itu. Oke. Jadi ini tujuannya justru memperhatikan ke konsumennya, ke tradernya. Kenapa Fullerton market nggak mau besar-besar? Sama kayak broker-broker Amerika, Eropa, Siprus tadi, Australia. Kenapa leverage-nya dikecilin? Karena memang leverage besar cenderung merugikan nasabah sebenarnya sih. Potensi loss-nya lebih gede gitu. Kegoyang sedikit aja langsung MC karena overload tadi. Kenapa bisa overload? Ya karena leverage-nya gede. Jadi lotnya bisa gede banget gitu. Padahal kan forex market kan memang marketnya goyang-goyang. Nah, masa goyang sedikit stop out MC ya, gitu. Padahal belum trending loh, dia goyang doang loh, gitu kan. Seperti itu. Yang kelima, apakah Fullerton market adalah white label? White label itu artinya saya jelasin white label dulu ya, kalau ada yang belum paham. White label itu contohnya gini. Misalnya ini kita bahas industri secara umum ya. Misalnya saya pernah pas kuliah dulu, saya pernah kerja praktek di pabrik pengalengan ikan di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Mungkin teman-teman tahu, mungkin ada yang tahu produknya itu banyak di Swalayan atau di Indomaret, kayaknya juga ada deh. Namanya Botan, dia pabriknya ada 2, ada di Pekalongan sama di Bali. Seingat saya ya, waktu dulu. Mungkin udah nambah cabang lagi, saya kurang tahu. Pabrik yang di Pekalongan itu, dia menerima white label. Maksudnya apa sih? Jadi ada perusahaan dari luar negeri, jadi si pabrik ini ekspor ke banyak negara juga ya, bukan ke lokal Indonesia doang. Ada perusahaan luar negeri yang ngontek si pabrik ini, ngomong, saya mau pesen ikan sarden dengan resepnya seperti ini, rasanya seperti ini, komposisinya seperti ini. Si orang sono, orang luar negeri yang pesan, yang request. Nah, terus dia juga request lagi, tolong dibuatin brandnya, mereknya, namanya ini, logonya ini, saya kasih gambarnya, saya kasih semuanya. Tolong kamu cetakin, bikin, terus kirim ke kami, diekspor ke kami. Gitu. Itu white label. Jadi yang bikin tuh pabrik di Pekalongan, tapi dibuat seolah-olah yang bikin itu labelnya, nama mereknya, itu perusahaan di luar negeri sana. Itu namanya white label. Nah, Fullerton market itu bukan white label. Fullerton market itu bukan perusahaan lain yang tiba-tiba datang ke broker lain,
saya mau bikin broker, boleh nggak saya jadi white labelnya kamu? Gitu. Fulton Market tidak seperti itu. Fulton Market beneran broker, dia bukan white label. Kalau white label tadi yang pengalengan ikan kan berarti si pembelinya luar negeri tadi nggak punya pabrik pengalengan. Tapi dibuat seolah-olah dia punya pabrik pengalengan, ya, kalau orang nggak paham industrinya. Ya. Dia cuma white label dari perusahaan di Indonesia, gitu loh. Pesan merek, sama resep, sama formula doang, gitu. Kau bikinin deh, gitu. Nanti kirim ke saya, gitu ya, mereknya ini, gitu kan. Itu white label. Nah, Fulton Market bukan seperti itu ya. Memang dia beneran broker. Contohnya, buktinya apa? Buktinya kita bisa cek di MetaTrader-nya, di MetaQuotes-nya, perusahaan MetaQuotes-nya. Fulton Market memiliki sebentar ya, saya munculkan mouse-nya dulu, saya kurang tahu kenapa ya. Mouse-nya menghilang dari tampilan slide. Sebentar, saya reset dulu. Oke, sebentar ya. Saya share screen lagi. Oke, ini udah muncul ya. Kalau suaranya tidak terdengar atau videonya kenapa gitu nggak cocok misalnya suara dengan videonya nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman boleh langsung chat, infokan ke saya ya biar saya periksa gitu. Kembali lagi ya, Fulton Market itu bukan white label, buktinya kita bisa cek bahwa Fulton Market memiliki lisensi yang aktif di MetaTrader. Ini contohnya MetaTrader 4. Lisensinya dibuka pada tahun 2019, diaktifkan, dibuat, lalu expired 2020 Desember. Antara nanti diperpanjang, terus nanti mau bikin juga MetaTrader 5 ya. 2020 bulan 5, belum lama. MetaTrader 5 lisensinya udah dimiliki Fulton Market, tapi belum ada di websitenya, belum bisa dipakai. Karena memang sedang dalam proses testing ya, testing bahwa tidak ada error dan macam-macam. Jadi memang Fulton Market broker, karena dia langsung kontak ke MetaTrader gitu ya. Kalau brokernya itu white label, maka license-nya bukan kayak gini tulisannya, bukan MT4 Fulton Market, tapi MT4 si brokernya yang di white labelin gitu loh. Seperti itu. Gambarannya begitu. Cukup jelas ya. Nah, biasanya orang nggak sampai ngecek kayak gini sih. Biasanya itu pertanyaan dari trader yang sangat-sangat senior. Nah, ini juga sering banget ditanyakan, mengapa tidak ada akun SEN di Fulton Market? Ya, karena kalian trader Indonesia kan suka pakai akun SEN karena pengen deponya kurang dari $100 gitu ya. Supaya averaging-nya bisa banyak gitu ya. Averaging martingale. Gitu. Kenapa sih nggak ada akun SEN? Pertama, di Fulton Market itu dia STP. Fulton Market pure STP. Dan STP itu artinya langsung dilempar ke LP. Nah, dari LP-nya, dari liquidity provider-nya, dari sononya itu memang ketentuannya adalah minimum lot size adalah 0,01 lot standar dengan angka 0,01 pecahannya. Kalau itu akun SEN berarti kan dibagi 100 lagi kan 0,0001. Nah, LP-nya nggak menerima order terlalu kecil, sekecil itu nggak bisa gitu. Karena model bisnis dari Fulton Market adalah murni STP, maka nggak mungkin lotnya lebih kecil dari ini gitu. Tapi pastikan jelas ya. Kalau teman-teman trading di akun SEN memang tulisannya bisa 0,01 sih atau 0,1, tapi itu sebenarnya dibagi 100 ya, dari angka ini dibagi 100 lagi itu akun SEN. Karena mata uangnya beda, USD sama US SEN kan lain. Beda 100, kelipatan 100. Itu ya. Jadi kenapa nggak bisa? Karena memang STP langsung ke LP, dan LP-nya memang minimum transaksinya 0,01 lot standar. Begitu. Yang tujuh, apakah trader retail memiliki kerugian dibandingkan trader bank? Di industri, sebenarnya ini trader agak nggak pas sih. Maksudnya, apakah trader retail itu cenderung posisinya tidak enak dibanding posisinya trader bank? Apakah trader bank lebih enak untuk trading dibanding trader retail? Maksudnya gitu. Sebenarnya untuk di Fulton Market sendiri, hal itu tidak begitu berbeda jauh antara trader retail dengan trader bank. Kenapa? Karena server dari Fulton Market itu dikoneksikan ke LP yang ada di Equinix.
New York ya kalau nggak salah New York. Server Equinix ini, Forex Aggregator Equinix ini menghubungkan banyak LP termasuk bank besar tadi ya, Bank of America, Barclays, UBS, Deutsche Bank, dan macam-macam. Mereka semua transaksi melalui server Equinix. Nah, karena Fullerton Market juga connect ke Equinix ini, maka sebenarnya posisi kita sebagai trader retail juga hampir sama dengan apa yang dialami, apa yang diterima, apa yang dipakai maksud saya, apa yang dipakai oleh trader-trader bank tadi. Gitu ya, karena servernya sama, internetnya sama gitu ya. Kecepatannya, teknologinya, pricingnya, nggak beda jauh. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah apakah dana saya, nasabah, aman di Fullerton Market. Fullerton Market dananya dipastikan aman, teman-teman trader semua. Kalau tadi biasanya tentang keamanan, biasanya orang-orang awam tuh mempertimbangkannya regulasi. Apakah dia regulasi Inggris, Amerika, gitu kan, biasanya gitu. Perlu diingat ya, regulasi sono leverage-nya kecil banget ya, perlu diingat. Biasanya mentalnya di situ, ditolaknya di situ sih. Kita nggak mau maksudnya. Tapi dari sisi keamanan, Fullerton Market aman dan oh iya satu lagi saya lupa. Regulasi-regulasi tadi sebagus apapun perlu diingat, sama aja OJK lah. Mereka baru bertindak kalau ada kasus, kalau ada komplain. Itu yang harus kita ingat. Makanya Fullerton Market sendiri dengan melihat bahwa klien Indonesia jarang yang punya bukti alamat, jarang yang punya kartu kredit gitu. Maka dia memilih Saint Vincent pertama. Terus leverage-nya jadi lebih besar, harus ada bonus. Tapi biasanya kan kalau lo kan itu regulasi offshore dong, berarti nggak aman gitu kan, kesannya biasanya begitu ya. Nah, tapi kan regulasi reaktif. Apakah dengan berarti kita memakai broker regulasi yang bagus berarti aman? Tidak juga. Contohnya FCA, kalau teman-teman baca di kontraknya FCA itu bahwa kalau ada komplain dari nasabah, FCA itu biasanya dianggap paling bagus ya, Inggris. Komplain dari nasabah itu FCA mewajibkan nasabah komplainnya itu harus lewat pengacara. Males banget ya, emang mau deposit kita berapa sih? Harus bayar pengacara, pengacaranya harus kontak ke pihak Inggris sono, berarti pasti pengacaranya minta bayaran mahal, itu ribet banget loh. Itu kan, dana kita berapa sih emangnya mau seribet itu? Ya, itu pertama. Jadi regulasi kita nggak terlalu gimana-gimana lah ya. Selama dana kita aman. Nah, karena regulator itu reaktif, Fullerton Market itu berusaha mengamankan, menjamin keamanan dana nasabah terlepas dari keberadaan regulator. Tanpa regulator pun Fullerton Market berusaha mengamankan dengan adanya program Fullerton Shield. Nah, Fullerton Shield itu seperti apa? Fullerton Shield itu ada 3 level keamanan dana yang diberikan oleh Fullerton Market. Jadi ini keamanannya memang beneran diberikan oleh Fullertonnya ya, bukan regulatornya, ini dari Fullertonnya. Gitu ya. Bahwa dana nasabah itu dipisahkan atau segregated akun rekening terpisah. Saya rasa semua broker forex juga melakukan hal ini. Ini masih wajar dan normal. Terpisah ya, dana Fullerton, dana perusahaan broker dengan dana nasabah dipisah. Nggak kecampur buat operasional. Nah, yang menarik adalah dana segregated akun nasabah ini selain dipisahkan rekeningnya, dari segi entitas bisnis, dari segi perusahaannya juga beneran dipisahkan lagi. Karena ini brokernya adalah Fullerton Market, dana nasabah ditampungnya di perusahaan lain namanya Fullerton Custodian. Jadi perusahaannya udah beda. Jadi amit-amit Fullerton Market kenapa? Fullerton Custodian tidak mengalami gangguan apapun karena perusahaannya beda gitu. Kenapa tuh maksudnya amit-amit bangkrut gitu ya. Gitu. Nah, yang paling menarik itu level ketiga ya. Jadi level pertama segregated akun, level kedua Fullerton Custodian, perusahaannya dipisah. Nah, yang level ketiga ada professional insurance ya. Jadi ada asuransi yang beneran mengcover Fullerton Custodian dengan banyak akun nasabah di dalamnya Fullerton Custodian ini. Asuransinya pakai apa? Pakai AIG ya, AIG Insurance yang salah satu terbesar di dunia. Ya, tahu ya AIG ya, begitu. Nah, inilah adalah 3 level keamanan dana dari Fullerton
market begitu. Dan dengan adanya tiga lapis level keamanan ini, maka Fullerton Market berusaha proaktif menjamin keamanan dana nasabah. Kalau kita hanya memakai regulator, FCA contohnya, itu kan reaktif, mereka nunggu komplain baru mereka maju. Kelamaan juga kali, keburu uangnya, kita butuh duitnya, ya udah kelamaan berbulan-bulan kalau bercair kan gitu. Belum lagi kalau pengacara bayar lagi pengacara, itu kan ribet banget. Itu reaktif. Fullerton Market berusaha memberikan kemudahan kepada nasabah, misalnya kenapa itu sudah ada asuransinya pun lewat Fullerton Custodian, jadi terpisah dengan Fullerton Market. Teman-teman ketika nanti buka akun di Fullerton Market, yang sudah buka akun real dan sudah pernah melakukan deposit dana berapapun dananya, nanti di websitenya, di login websitenya, teman-teman bisa lihat ada kontrak Fullerton Custodian yang sudah diasuransikan. Jadi setiap nasabah, setiap akun MT4 real yang sudah pernah didepositkan akan dapat agreement atau polisnya semacam itulah, bahwa akun ini diproteksi oleh Fullerton Custodian juga diasuransikan. Begitu. Jadi sangat-sangat terjamin. Fullerton Market benar-benar berusaha menjamin keamanan nasabahnya. Oke. Selanjutnya, apakah saya bisa dapat profit di saat pandemi COVID-19 ini sebagai IB? IB itu introducing broker ya. Kita menjadi mitra yang memasarkan Fullerton Market dan memasarkan bahwa ada namanya trading forex gitu ke banyak orang. Ketika orang join lewat kita, lewat IB, maka si IB itu akan dapat komisi rebate dari transaksi si orang yang mereka rekrut, orang yang IB rekrut gitu ya. Bisa banget ya teman-teman. Jadi tadi kan sudah dibahas di awal bahwa ketika pandemi COVID banyak pembukaan akun investasi, akun trading sangat-sangat banyak lonjak. Ya. Baik di forex maupun di saham. Jadi ini memang sangat-sangat momen yang sangat pas bagi teman-teman semua, baik yang sudah trader atau masih awam, bisa sebagai IB. Jadi introducing broker. Teman-teman semua nggak harus bisa trading. IB itu banyak loh yang sukses, bisa dapat ratusan dolar, ribuan dolar per bulan. Dia sendiri nggak trading, itu banyak, cukup banyak. Atau ada juga IB yang trading, terus dia juga jualan sebagai IB. Itu juga banyak yang sukses begitu. Dan tapi yang paling mantap adalah IB-nya bisa trading, terus dia manfaatkan fitur ini, fitur dari Fullerton Market ini. Fitur copy trade atau copy pip. Si trader, si IB-nya jadi tradernya buka master copy trade. Master copy trade ini akan di-follow oleh banyak orang, si nasabah yang dia rekrut ya under IB-nya. Dimana ketika masternya profit, dia dapat bagi hasil ya. Jadi follower sama master bagi hasil ya, atau 50-50 atau 20-70 ya. Jadi si IB-nya selain dapat rebate dari komisi IB, ya dari banyak nasabah under IB, kan dia ngasih rebate tuh ke masternya, ke IB-nya. Si IB-nya juga dapat profit sharing dari copy trade-nya. Itu bisa teman-teman. Kalau teman-teman merasa tradernya bagus, ya profitable, konsisten, ya bisa memberikan profit yang bagus ke klien, bisa dipakai fitur copy pip dari Fullerton. Nah, kalau saya nggak bisa trading gimana? Nggak usah khawatir. Jadi teman-teman IB yang mau dapat penghasilan dari industri forex memanfaatkan momentum COVID-19, misalnya belum bisa trading atau memang masih awam atau tradingnya masih sering loss mungkin ya, masih perlu belajar, teman-teman bisa langsung tawarkan aja salah satu master copy pip yang bagus di website copypip.com ini. Langsung tawarin aja. Silakan nanti invest di sini, saya ajarin cara buka akunnya, cara deposit, cara withdrawal, cara milih. Tugas IB itu udah cukup sebenarnya. Ya. Jadi nggak harus kita cari trader, kita bisa cari investor. Jadi ketika si investor datang, si dia si under IB, kita dapat nasabah under IB kita arahkan dia jadi follower di salah satu master copy pip. Si masternya transaksi buy sell, dia untung, dapat bagi hasil,
dapat keuntungan, kitanya juga untung, si IB untung dapat rebate IB, komisi rebate IB. Seperti itu. Nggak harus kita trading sendiri. Kalau kita bisa trading ya lebih bagus, biasanya lebih enak juga sih. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Gitu. Banyak yang sukses tanpa dia sendiri trading sebagai IB. Selain CopyPip, teman-teman yang daftar IB di Fullerton Market juga difasilitasi namanya Pipbox. Pipbox ini adalah tools yang diberikan kepada semua IB Fullerton Market, tools digital marketing. Jadi bagaimana kita bisa share artikel, share video, share infografis, gambar, banner yang bermanfaat dan menarik bagi trader atau calon trader atau masyarakat umum. Ketika mereka baca atau tonton apa yang kita sharingkan itu, maka mereka ketika nanti daftar di Fullerton Market, otomatis langsung jadi under IB kita. Jadi mereka trading, kita langsung dapat rebate. Seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan bahwa ketika saya jadi IB, saya harus mencari banyak orang nasabah ya. Jadi banyak orang, berarti saya harus pinter menarik massa yang mendapatkan traffic gitu ya. Dapat trafficnya gimana? Saya harus bikin konten, bikin artikel, bikin video lah, YouTube lah, atau gitu kan. Nah, Fullerton Market menyadari bahwa sekarang era digital, penting sekali bagi kita untuk promosi melalui media digital, media sosial, atau website. Nah, konten-konten tersebut akan dibuat oleh tim Fullerton Market. Artikel, video, infografis akan dibuat oleh Fullerton Market secara berkala. Baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa lainnya. Teman-teman tinggal share aja ke sosmed, di Facebook, Instagram, atau WordPress, atau Twitter. Nanti otomatis akan mengelingkan ke website Fullerton Market dan langsung di-save oleh si browsernya. Bahwa ketika dia buka akun di Fullerton Market suatu hari, itu langsung jadi under IB kita. Kita dapat komisi ketika dia transaksi. Intinya begitu teman-teman. Intinya silakan nanti daftar IB. Kalau lihat sendiri ya, karena saya nggak buat gambarnya detail di sini ya. Bisa lihat sendiri Pipbox-nya itu simple sekali. Ada tombol share-nya, langsung share link aja. Kalau nggak di copy dulu terus di share link gitu. Bisa pakai website Android juga bisa, nggak harus pakai komputer ya untuk pakai Pipbox. Gitu, simpel banget ya. Teman-teman sering-sering share aja, nanti suatu hari dari banyak orang yang baca, pasti ada yang nyantol, dia daftar, dia trading, dan teman-teman dapat rebate ID. Begitu. Nah, selain itu yang paling menarik juga teman-teman ada namanya bootcamp bagi para IB. Jadi IB di Fullerton Market itu akan diberi edukasi dan pendampingan oleh top manajemen ya. Ini Pak Mario Singh, founder dan CEO dari Fullerton Market. Dia juga sering menjadi pembicara di Unleash the Potential Bootcamp. Wenko ini bagian Research and Education. Dia sering membuat ulasan pasar, webinar, training, dia merancang semua programnya. Juga ada Pak Cetoh, dia juga seorang pembicara motivator yang sangat pengembangan diri ya, yang sangat terkenal di Singapura ya. Mereka semua ini orang-orang Singapura ya. Jadi memang manajemennya ada di Singapura untuk Fullerton Market ini. Nah ya kalau ini saya kurang tahu ya, saya kurang kenal kalau ibu yang satu ini. Seperti itu. Nah teman-teman, Unleash the Potential Bootcamp ini akan diadakan secara berkala selama masa pandemi ini, jadi via Zoom ya, via Zoom webinar. Setiap bulan akan diadakan ya. Saya nggak tahu sampai berapa episode, saya kurang tahu. Yang jelas sih bulan ini ada, kalau nggak salah akhir bulan 28 atau 29, teman-teman bisa langsung daftar aja. Biasanya ini berbayar ya. Biasanya berbayar, tapi karena ini ada pandemi Covid dan ada banyak orang mungkin susah nyari lapangan kerja begitu ya, atau gajinya dipotong, maka Pak Mario Singh memutuskan bahwa Unleash Potential atau Up Bootcamp ini akan digratiskan. Biasanya berbayar, biasanya offline, kelas offline dan berbayar. Ini digratiskan, teman-teman bisa ikut. Informasinya nanti bisa hubungi tim kami ya. Nanti habis ini saya berikan infonya untuk lebih lengkap. Jadwalnya kapan aja, gitu. Selain Up Bootcamp yang tadi, ada juga IB Masterclass. Nah, salah satunya yang program kita selenggarakan hari ini itu IB Masterclass seri 4. Nanti ada juga IB Masterclass seri 5 ya, dengan topik model bisnis Anda. Nanti akan diinfo lebih lanjut, atau teman-teman bisa sering-sering cek website kami ya di fullertonindo.com, atau simpelnya lebih mudah lagi kalau teman-teman install aplikasi Pip Profit ya di Android atau di iPhone-nya.
Tip Profit. Di situ teman-teman bisa buka akun, bisa deposit, withdrawal dengan sangat mudah, dan juga bisa lihat, ini paling penting, bisa lihat jadwal pelatihan webinar, jadwal bootcamp, terus IB Masterclass, terus ada sinyal trading mingguan juga ada. Nanti dikasih tahu jadwalnya hari apa, jam berapa di aplikasi Tip Profit. Kalau buka website kan mungkin agak ribet, tapi kalau di Tip Profit sangat-sangat mudah. Gitu. Tidak harus login, logout ya. Kalau aplikasi kan login terus gitu. Nah, karena sesi hari ini tidak bisa terlalu lama, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman silakan bisa kunjungi website kami fullertonindo.com, atau saya lebih menyarankan install aplikasi Pip Profit. Saya ketik aja ya. Bentar ya. Saya ketik dulu ya, sebentar. Biar lebih jelas. Saya share screen kembali. Sebentar. Ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman bisa install aplikasi Pip Profit ya di aplikasi smartphone ya. Layarnya terlihat ya teman-teman ya. Sudah share screen ya. Nah, ini di sini ada info tentang Up Bootcamp tadi ya, yang digital itu digratiskan, biasanya berbayar $200 sampai $300 gitu. Saya agak lupa, pokoknya ratusan dolar. Itu silahkan daftar Up Bootcamp. Bulan ini ada lagi, kemarin udah Up Bootcamp 1, Up Bootcamp 2, ini bulan ini yang ketiga. Terus ada jadwal webinar, trading sinyal, itu akan ditampilkan di Pip Profit. Di website juga ada sih, cuma agak tersembunyi tempatnya. Tapi kalau di Pip Profit sangat-sangat terlihat jelas. Nah, teman-teman kalau untuk ada pertanyaan tentang materi hari ini, teman-teman juga bisa langsung kontak live chat dari tim kami, ya, staff customer service kami ada yang berbahasa Indonesia, langsung di website fullertonindo.com. Silahkan ya untuk informasi lebih lanjut tentang materi webinar hari ini atau tentang cara daftar, lah promo-promo dan macam-macam. Upload kan juga boleh tanya di sana ya. Seperti itu ya. Oke. Dan terakhir untuk yang mau jadi IB ada penawaran khusus ya teman-teman. Jadi IB di Fullerton Market itu rebate-nya adalah $3 per lot. Standarnya adalah $3 per lot. Tapi khusus bagi teman-teman yang daftar join webinar ini, dan teman-teman join ke grup ini ya, grup Telegram ini, Bisnis Afiliasi FX, B-nya besar, A-nya besar, FX-nya besar, bit.ly ya, Telegram ya. Teman-teman nanti ketika daftar IB, di sana ada saya dan juga ada rekan saya Pak Wiyadi. Teman-teman bisa tanya di sana, baik di grupnya atau di kontak saya pribadi. Saya mau daftar IB, tolong dibantu. Nah, teman-teman nanti langsung saya ajukan, langsung dapat IB rebate-nya $6 per lot. Biasanya itu 3, teman-teman langsung dapat 6. Itu jadi sangat-sangat menarik. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman, pandemi COVID ini banyak orang tertarik dunia trading. Teman-teman bisa memanfaatkan momen ini sebagai bisnis IB. Kalau teman-teman yang awam, kerjakan aja bisnis IB-nya yang belum mengerti trading ya, atau tradingnya masih sering loss ya. IB silakan fokus sambil tradingnya belajar ya, namanya trading jatuh bangun pasti. Teman-teman yang udah jago tradingnya silakan buka Master Copy Pip. Nah, Copy Pip-nya itu dijualkan, ditawarkan ke banyak orang sebagai IB. Jadi teman-teman dapat 2, profit sharing dari Copy Pip dan juga dapat rebate IB-nya. Begitu ya. Oke, kira-kira begitu ya, sudah jam 9. Saya juga tidak bisa berlama-lama, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di website. Dan teman-teman saya mohon silakan boleh langsung join ke sini untuk bertanya lebih lanjut tentang IB ya. Nanti dapat rebate level gold langsung $6 per lot. Oke, kalau begitu terima kasih waktunya. Saya Jeremy Jonathan, Business Development dari Fullerton Market. Kita bisa berjumpa lagi di sesi-sesi IB Masterclass selanjutnya, atau bisa juga langsung kontak saya di grup Telegram ini. Oke, kalau begitu terima kasih, selamat malam.